ya sampai bertemu di pertemuan kedua untuk kecerdasan artifisial. Oke, jadi materi untuk pertemuan kedua ini kita masuk ke materi intelligent agents dan sebagian materi mengenai searching algorithm gitu ya. Sebagian searching algorithm itu adalah uninformed search. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita perlu mengenal definisinya dulu. Intelligent agents gitu ya. Berarti kalau kita lihat bahasa Indonesianya gitu ya, agen cerdas gitu ya, agen cerdas. Sebenarnya agen di sini pengertiannya seperti apa? Jadi agen di sini pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui aktuatornya. Jadi agen di sini itu fungsinya itu adalah mengubah sebuah atau lebih dari satu input menjadi sebuah atau lebih output gitu ya. Sebenarnya untuk komputer itu di mana-mana sama. Dia punya otak, punya otak yang atau prosesornya gitu ya, prosesornya yang bisa merubah input menjadi output. Intinya agent itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita analogikan gitu ya, manusia sebagai agent gitu ya. Manusia punya mata, telinga, indera perasa, indera peraba gitu ya, indera penciuman itu untuk digunakan sebagai sensornya gitu ya, untuk menangkap inputnya. Lalu bagian tubuh lainnya sebagai aktuatorsnya, misalnya tangan, kalau kita indera peraba kita menyentuh barang panas gitu, kita pasti refleks gitu, kaget, tangan kita otomatis menghindari gitu ya. Tangan kita yang tadinya menyentuh barang panas itu akhirnya menghindari itu gitu. Nah, di situ sensornya adalah indera peraba, sedangkan aktuatornya sebagai sebagai yang hasil tindakannya itu adalah menghindari panas. Lalu robot sebagai agent di sini kalau kita analogikan dari manusia tadi, contohnya adalah yang sebagai sensor itu adalah kamera, penjejak inframerah itu sebagai sensornya. Lalu ada berbagai motor penggerak yang berfungsi sebagai aktuatornya. Misalnya gini, contoh mobil otomatis gitu ya, mobil otomatis di mana kalau kita tahu ada otomatisasi di dalam sebuah mobil itu berarti ada agen cerdasnya gitu ya dalam sebuah mobil. Misalnya di mobil tersebut itu dilengkapi kamera sensor untuk parking. Nah, seperti itu, kamera sensor untuk parking. Nah, kamera untuk melihat misalnya diletakkan ada kameranya di bagian belakang mobil gitu ya. Kamera di situ bertindak sebagai sensor, sebagai inputan gitu ya. Sebagai inputan. Lalu ada agent yang mengolah inputan berupa image atau berupa video dari kamera tersebut gitu. Lalu mengolahnya menjadi output, di mana outputnya itu tadi contohnya misalnya, kalau sudah terlalu dekat dengan penghalang gitu ya, penghalang di belakangnya, maka mobil akan otomatis melakukan pengereman. Nah, itu berarti ada aktuator yang bertindak untuk melakukan pengereman di situ. Yang sebenarnya itu adalah hasilnya, outputnya gitu ya. Juga misalnya dilihat ternyata, sudah dekat, maka harus melakukan pengereman. Nah, seperti itu. Software di sini sebagai agent. Contohnya adalah
Nah, tekanan pada keyboard, isi file, paket data pada jaringan, sebagai masukan sensor, tampilan pada layar, dan sebagainya. Nah, lalu ini penjelasan dari gambarnya saja gitu. Jadi kalau tadi agent itu ada menangkap kondisi lingkungannya gitu ya. Menangkap kondisi lingkungannya melalui sensornya, lalu agent akan melakukan aksi atau melakukan tindakan yang bisa diwujudkan melalui aktuatorsnya, gitu ya, atau motor penggeraknya. Jadi misalnya yang mungkin sebenarnya nggak harus robot ya. AI itu tidak harus robot, tapi sebenarnya dalam bentuk robot gitu ya, robot fisik gitu. Tapi sebenarnya kelakuannya gitu ya, behavior-nya itu ya seperti robot yang sering kita lihat di berita gitu ya. Ada robot apa ya misalnya, ada robot penyapu halaman gitu ya. Kalau teman-teman tahu itu sekarang ada robot yang beberapa merek yang sudah membuat robot otomatis untuk menyapu gitu ya, untuk menyapu dan mengepel. Nah, contohnya seperti itu. Di robot penyapu atau pengepel tadi dipasang sensor untuk mendeteksi adanya debu. Jadi kalau sensor itu mendeteksi adanya debu dan kotoran di lantai, maka ada agen cerdas di dalam robot tersebut yang yang berfungsi untuk membersihkan debu atau kotoran tersebut dengan cara mengaktifkan aktuatorsnya, gitu ya. Kalau misalnya kalau di manusia itu kan kita melalui sensor penglihatan misalnya, melalui sensor penglihatan gitu. Loh, ternyata ada debu, ada kotoran. Lalu otak kita memproses dari input tersebut gitu ya, dari input mata yang kita melihat debu dan kotoran tadi, otak kita memerintahkan untuk ayo ambil sapu gitu ya. Ayo ambil sapu, ayo dipel. Nah, lalu tangan kita sebagai aktuator itu mengambil sapu lalu akhirnya menyapu. Nah, apa yang ada di manusia itu tadi itu ditanamkan dalam sebuah robot gitu ya, dengan ada agen cerdas tertentu. Oke. Masukan yang ditangkap dari sensor itu bisa kita sebut dengan persepsi gitu ya. Lalu action, tindakan yang dilakukan oleh agent, environments, itu adalah lingkungan di mana si agent berada. Oke, nanti ada contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Agents, yang dikatakan agents adalah humans, robot, softbots, thermostats, dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya fungsi agent gitu ya, agent function itu memetakan dari rekaman inputan menjadi tindakan gitu ya. Persepsi historis ke tindakan atau action. Oke, lalu agent program menjalankan arsitektur untuk menghasilkan fungsi. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini sama ya, ini hanya ilustrasinya saja. Nah, rational agent. Jadi agent di sini harus bersifat rasional, yaitu melakukan hal yang benar. Rasional bukan berarti maha tahu gitu ya, pengetahuan tak terbatas gitu, bukan. Artinya agent di sini hanya melakukan hal yang benar, hal yang seharusnya sesuai dengan rasional manusia gitu ya. Oke. Kalau sebuah agent itu sudah nanti melakukan hal yang tidak rasional, nah berarti ada yang harus diperbaiki gitu. Agent mengetahui akibat yang terjadi dari suatu tindakan. Agent dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan untuk memodifikasi persepsi akan datang dengan mendapatkan informasi yang berguna. Oke. Agent dikatakan autonomous, otomatis gitu ya. Jika perilakunya ditentukan oleh pengalaman sendiri. Ada agent yang memang memiliki kemampuan learning from the experience gitu. Jadi belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman di sini bentuknya bagaimana?
Ya ada data yang digunakan untuk pembelajaran gitu ya, ada pembelajaran. Karena kan robot itu nggak seperti manusia, kalau manusia memang dari pikirannya kan bisa belajar gitu. Oh ya saya dulu pernah seperti ini, berarti saya tidak boleh melakukan lagi hal seperti itu. Nah, itu diterapkan di robot gitu. Jadi ada pembelajaran data atau data learning, lalu digunakan untuk data testing. Nah, kalau di machine learning itu seperti itu, ada data learning, lalu dengan berbasiskan pengetahuan tersebut, maka robot itu akan melakukan testing, di mana aksi yang dia lakukan itu berdasarkan data learning gitu ya, data yang sudah dipelajarinya. Oke, ini sama. Konsep rasionalitas, jadi rasional tergantung pada 4 hal. Ada kemampuan yang terukur, ada pengetahuan lingkungan sebelumnya, ada tindakan dan tindakan ini aktuator tadi ya, ada urutan persepsi atau sensor. Contoh yang sudah saya sebut tadi vacuum cleaner gitu ya, atau robot penyapu atau robot pengepel otomatis gitu ya. Ini performanya gitu. Jadi jumlah debu yang dapat dibersihkan pada waktu tertentu itu seberapa banyak, seberapa bersih, lalu besarnya konsumsi listrik dan besarnya noise yang dihasilkan. Ini semua termasuk ke performa sebenarnya. Performa. Nah, untuk menggambarkan sebuah agent itu dikenal definisi PEAS gitu ya. P itu performance measure, E itu environment, A itu actuators, S itu sensors. Nah, ketika merancang sebuah agent, kita harus tahu PEAS ini. Kita harus mendefinisikan lingkungan masalahnya atau task environment-nya yang terdiri dari 4 tadi PEAS. Performance measure itu apa saja parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah agent. Kalau misalnya robot penyapu, parameternya seberapa bersih, lalu yang utama kan itu ya biasanya seberapa bersih, seberapa banyak kotoran yang bisa disapu, dan lain sebagainya. Environment itu kondisi apa yang ada di sekitar agent. Misal luas ruangan, gitu ya. Luas ruangan itu termasuk lingkungannya. Luas ruangan. Lalu penghalang, biasanya gitu. Ada penghalang atau tidak di depan agent, dan lain sebagainya. Lalu ada actuators. Actuators itu apa saja yang bisa dilakukan si agent. Gitu ya. Hasil output-nya itu bisa apa. Gitu ya. Oh ternyata output-nya bisa menyapu, membersihkan kotoran, bisa mengepel. Itu output-nya. Sensornya ada apa saja yang menjadi input si agent. Sensornya misal pendeteksi benda di depannya gitu ya, ada sensor pendeteksi benda di depannya. Atau mungkin dalam bentuk kamera gitu ya, yang penting ada sensor yang digunakan untuk mengambil input gitu ya, input data. Ini yang sudah sempat saya singgung. Kalau performance measure untuk robot penyapu cepat, bersih, menghemat tenaga gitu ya. Environment-nya ukuran halaman, rumah, ukuran ruangan, ada penghalang atau tidak, actuators-nya itu adalah lengan dan tangan robot. Gitu ya. Lengan dan tangan robot. Sensornya bisa sensor kamera, sensor pendeteksi penghalang, dan lain sebagainya. Contoh lain ada taksi otomatis gitu ya. Taksi otomatis yang menerima penumpang dan mengantarkannya ke tujuan. Ini sebenarnya otomatisasi ini banyak diterapkan smart IoT gitu ya. Itu juga tidak lepas dari AI. Ada kata-kata smart itu pasti tidak lepas dari AI. Gitu ya. Kecerdasan buatan gitu ya. Dan macam-macam ininya ya, macam-macam caranya gitu ya. Oke. Penggunaannya bermacam-macam. Kalau smart IoT ya berarti penggunaannya khusus untuk teknologi di bidang IoT, gitu ya. Khusus teknologi dengan konsep IoT, Internet of Things. Gitu. Internet of Things itu berarti kan kita bisa mengendalikan sesuatu gitu ya, bisa mengendalikan sesuatu dari jarak jauh, intinya gitu kan. Nah,
Kalau misalnya ada smart cloud, nah berarti penggunaan AI pada cloud gitu ya, entah itu cloud-nya ada agen cerdas di dalam cloud gitu. Misalnya, oh kalau ada yang menyerang, cloud otomatis bisa mendefend gitu ya, bisa melakukan serangan balik. Nah, siapa tahu kan bisa bisa jadi inspirasi AI gitu ya. Oke. Contohnya di sini taksi otomatis. Ada performance measure-nya yaitu sampai tujuan, tidak melanggar aturan lalu lintas dan perjalanan nyaman. Hemat bensin. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau sampai tujuan, nggak melanggar lalu lintas dan hemat bensin. Kalau misalnya kita mau hemat bensin, berarti di dalam AI apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti ada salah satu contoh nih ya, salah satu contoh untuk mewujudkan hemat bensin tadi gitu ya. Itu berarti kita bisa meng-embed gitu ya, menanamkan agen cerdas untuk mencari shortest path, jadi untuk mencari jalur tercepat. Nah, sehingga itu bisa menghemat bensin juga kan. Semakin pendek jalur yang kita tempuh gitu ya, berarti semakin hemat bensin yang dikeluarkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, environment-nya apa? Jalan, lalu lintas, ada pejalan kaki, ada pelanggan gitu ya, dan lain sebagainya. Actuatorsnya apa? Dari input masukan tadi bisa mengkontrol actuators yang mana, misalnya arah setir, gitu ya, arah setir, gas rem, klakson, sinyal kiri kanan, itu kan yang biasa dilakukan ini ya, output-output yang biasa dilakukan oleh driver manusia gitu ya. Nah, kalau misalnya drivernya ini driver otomatis gitu, ya berarti sama, ya disamakan aja dengan apa yang dilakukan manusia gitu ya. Arah setir, gas, rem, klakson, gitu, dan lain sebagainya. Sinyal lampu rating kiri, rating kanan gitu ya. Lalu ada sensornya berupa video, speedometer, GPS, keyboard. Ini sebagai inputannya. Oke, contoh lain ada medical diagnosis system. Jadi ada sebuah agent medical diagnosis system yang mendiagnosa pasien secara otomatis. Performance measure-nya pasien sembuh, biaya murah, tidak menyalahi hukum. Oke. Jadi ada sistem untuk mendiagnosis pasien gitu ya. Sistem cerdas. Environment-nya pasien, rumah sakit, suster, dokter. Actuatorsnya layar monitor gitu ya. Pertanyaan, diagnosa, treatment, petunjuk. Ya. Lalu sensorsnya ada keyboard. Nah, keyboard di sini sebagai inputan untuk memasukkan gejala penyakit dan jawaban pasien. Jawaban pasien atas pertanyaan ini ya, pertanyaan wawancara gitu ya, ditanya, itu namanya anamnesis. Nah, oke, ada contoh lain robot pabrik penjamin mutu gitu ya. Sebuah robot yang melakukan pemisahan komponen yang bermutu tinggi pada ban berjalan ke dalam kotak yang berbeda. Oke, performance measure-nya seberapa banyak atau berapa persentase robot bisa memilih mana yang ban bermutu tinggi dengan yang tidak. Gitu ya. Seberapa besar persentase kebenarannya. Jadi kebenaran bahwa memang ban ini memang bermutu tinggi dan ban yang lain itu bermutu yang tidak tinggi gitu ya. Seberapa benar gitu agen cerdas itu memilih itu. Itu kan utamanya ya. Kalau misalnya kebenarannya persentasenya itu ternyata dia hanya benar memilih ban itu bermutu tinggi dan tidak sekitar 20% ya. Berarti itu performance measure-nya kurang baik. Gitu. Artinya ya memang kita karena kita tidak melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi persentasenya ya dengan threshold tertentu gitu ya. Pasti di prosedurnya itu ada persentase ambang batas namanya. Ada batasan persentase di mana persentase performance measure-nya tadi
dengan performance dalam memilih ban yang memang benar-benar bermutu tinggi atau tidak. Itu benar, itu adalah sekian persen gitu ya. Itu untuk menentukan seberapa baik performance-nya gitu. Ada ambang batasnya biasanya. Dan umumnya ya nggak mungkin 20% gitu. Kalau 20% berarti itu dikatakan kurang baik gitu ya. Ada environment-nya. Environment-nya adalah ban berjalan. Jadi robot ini bisa mendeteksi ban tersebut bermutu tinggi atau tidak itu dalam lingkungan di mana ban itu diletakkan secara berjalan gitu. Lalu ada komponen yang diuji dan kotaknya. Oke. Aktuator oke. Sebelah saya tak ngecek dulu ya. Aktuator di sini adalah gerak lengan dan tangan robot, gitu ya. Sensornya kamera dengan sensor fisik, misalnya, atau sensor khusus deteksi ban gitu ya. Oke, next. Nah, contoh lain adalah sebuah agen tutor untuk memberikan latihan bahasa Inggris secara interaktif. Performance measure-nya dengan adanya agen tutor ini bisa meningkatkan nilai skor maksimal dari siswa. Ya, environment-nya para siswa, ya sebenarnya environment di sini bukan bukan hanya user-nya, tapi ini salah satu environment-nya. Jadi environment-nya ada user, environment-nya diletakkan pada komputer desktop misalnya atau mobile. Itu namanya environment, lingkungan gitu ya, lingkungan di mana agent itu ada. Nah, lalu ada actuators. Actuatorsnya di sini output-nya ya, output dalam memberikan tutor, di mana tutor itu diberikan oleh agen cerdas gitu. Output-nya apa? Oh, berupa layar monitor. Di mana di layar monitor itu ada latihan, saran, koreksi, dan lain sebagainya. Ada sensor, sensornya berupa keyboard. Misal inputan untuk tutor ini menginputkan menginputkan kelas sekolahnya kelas berapa gitu ya. Pastikan nanti akan menyesuaikan tutorialnya gitu ya. Jadi sini misalnya kayak ruang guru, saya nyebut merek nih ya. Misalnya kayak bimbingan belajar ruang guru gitu ya. Di mana di ruang guru itu kita nanti pasti akan disuruh memilih tutorial untuk yang kelas berapa gitu. Jadi nanti di sana ada agen cerdas untuk memilih video-video tutorial yang sesuai dengan kelasnya gitu ya. Misalnya saya kelas 4, nanti dipilihkan materi-materi tutorial yang untuk kelas 4 SD misalnya seperti itu. Nah, itu kan pasti dimasukkan melalui keyboard gitu kan. Keyboard, mouse itu kan inputan. Oke, tipe-tipe lingkungan agen. Lingkungan agen di sini ada yang berdasarkan fully atau partially observable gitu ya. Fully observable yaitu sensor dapat mengamati keadaan penuh pada suatu lingkungan gitu ya. Partially observable yaitu sensor hanya dapat mengamati sebagian keadaan pada lingkungan. Lalu ada berdasarkan deterministik versus stokastik. Deterministik di mana keadaan lingkungan selanjutnya itu bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agent. Stokastik yaitu di mana keadaan selanjutnya tidak bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agent. Episodik versus sequential. Episodik yaitu satu action dari agent tidak mempengaruhi action selanjutnya karena action dibagi menjadi beberapa episode pendek. Sequential yaitu satu action berhubungan dengan action yang lain. Berikutnya statik dan versus dinamik. Gitu. Statik yaitu keadaan di mana lingkungan yang agent tempati adalah tetap. Dinamik yaitu apabila lingkungan berubah saat agent sedang mengambil keputusan.
Discrete versus continuous. Discrete yaitu kesan dan tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agent telah ditetapkan dengan jelas. Continuous yaitu untuk mencapai tujuan, agent terus-menerus melakukan tindakan. Untuk mencapai tujuannya, agent harus terus-menerus melakukan tindakan. Oke. Single agent yaitu agent yang dalam melakukan action-nya tidak terdapat agent lain atau lawannya. Multi agent yaitu agent yang dalam melakukan action-nya terdapat agent lain atau terdapat lawannya. Oke, itu tadi tipe-tipe lingkungannya. Kalau ini sekarang tipe-tipe agent-nya. Ada simple reflex agents. Ini agen refleks sederhana yang merupakan agen yang paling sederhana karena dia hanya menerapkan teknik kondisi aksi. Atau mungkin yang sering teman-teman dengar itu conditional statement. Nah, itu sebenarnya salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menerapkan kondisi aksi. Gitu ya. Contohnya, agent pada sebuah mobil yang diberikan sistem intelligent agent atau agen cerdas dengan tindakan jika mobil di depan melakukan pengereman, maka agen akan memberikan aksi rem secara otomatis. Gitu ya. Kan sekarang ada ya teknologi di mobil di mana ketika ada mobil di depannya dalam jarak tertentu, gitu ya, dalam threshold jarak tertentu. Threshold itu batasan gitu ya. Dalam batasan jarak tertentu, maka mobil akan melakukan pengereman otomatis. Nah, itu kan if dalam jarak tertentu, then mobil melakukan rem otomatis gitu ya. Lalu yang kedua ada model based reflex agents. Jadi di sini model based reflex agent itu merupakan perkembangan dari simple reflex agent. Agen refleks sederhana dapat melakukan tindakannya dengan baik jika lingkungan yang memberikan kesan berubah-ubah. Sebenarnya seperti kasus agent pada pengereman mobil, agent tersebut hanya dapat menerima persep dari mobil dengan model tertentu gitu ya, model tertentu. Artinya perlu ada kalau perkembangan dari yang simpel tadi, gitu. Perlu ada mekanisme untuk mendeteksi semua jenis mobil, gitu ya. Siapa tahu dari simple reflex agent tadi, ternyata pengiriman otomatis ini hanya dapat dilakukan di mobil dengan jenis bahan tertentu, gitu ya. Nah, ini bisa jadi selain dia mendeteksi ada mobil di depannya, dia juga bisa mendeteksi semua jenis mobil. Jadi yang tadinya hanya mendeteksi mobil dengan jenis bahan tertentu saja, maka dengan adanya model based reflex agents ini bisa mendeteksi semua mobil atau mungkin paling tidak bisa mendeteksi jenis mobilnya juga gitu ya. Jadi ada kompleksitas yang lebih di dalamnya. Oke. Lalu yang ketiga ada goal based agent. Nah, kalau goal based agent cerdasnya di sini sebenarnya melakukan tindakan sesuai dengan goal-nya gitu ya. Jadi misalnya goal-nya untuk mencari alamat atau gini, ada otomatisasi di dalam mobil untuk mencari alamat tujuan gitu ya. Jadi semacam self driving car gitu ya. Sempat saya singgung di pertemuan pertama. Jadi kayak self driving car di mana mobil itu sebenarnya tanpa sopir gitu ya, tanpa driver. Nah, sehingga dia harus bisa menentukan alamat yang diinputkan oleh user gitu. Jadi alamat yang diinputkan user, lalu alamat itulah yang menjadi goal-nya gitu. Alamat itu yang menjadi goal-nya. Nah, berarti agen cerdasnya ini harus bisa mengetahui informasi arah untuk bisa sampai di goal-nya, untuk bisa sampai di alamat tujuannya. Karena alamat tujuan itu kan sebagai goal-nya gitu ya. Nah, agen cerdas ini harus bisa merubah goal tadi menjadi aksi-aksi atau urutan langkah gitu ya, urutan langkah yang harus dia tempuh gitu ya. Urutan langkah atau urutan ya kalau di sini dalam hal ini urutan daerah ya, titik-titik daerah yang harus dia tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya tujuannya itu saya dari rumah ke ITS misalnya, saya dari rumah ke kampus. Berarti nanti agen cerdasnya harus bisa
meng-convert tujuan itu ke titik-titik daerah mana saja yang harus saya lalui. Kalau sudah menentukan titik-titik daerah mana saja yang harus dilalui oleh agen cerdas gitu ya, berarti nanti akan diturunkan lagi, oh berarti saya nanti harus belok mana saja gitu ya, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Dan itu sudah diterapkan di Google Maps sekarang ya. Sekarang sudah ada di Google Maps. Google Maps itu kalau misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat gitu ya, yang kita hanya menginputkan tujuannya. Gitu. Di Google Maps itu sudah ada agen cerdas untuk menentukan kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus, lalu berapa ratus meter lagi kita harus belok, ya kan? Nah, itu salah satu goal based agent. Lalu yang berikutnya ada utility based agents. Ini merupakan pengembangan dari goal based agent. Jadi pada utility based agents untuk mencapai tujuannya, ia memiliki banyak cara gitu ya. Ia memiliki banyak cara dan banyak pertimbangan untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya satu jalan. Namun utility based agent ini memperhitungkan dan memilih aksi jalan yang efisien dalam mencapai tujuannya. Oke. Karena jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan, mencapai alamat, ini masih seputar Google Maps ya. Sehingga ada banyak sekali alternatif jalan, gitu ya. Ada banyak sekali alternatif jalannya. Nah, Google Maps memang mencari alternatif yang paling dekat, shortest path-nya, gitu ya. Karena shortest path ini biasanya umumnya itu digunakan sebagai pertimbangan seseorang memilih jalan, gitu ya. Sebenarnya ada banyak pertimbangan seseorang itu untuk memilih jalur, gitu ya. Tapi yang umum digunakan sebagai pertimbangan itu biasanya yang jalur terpendek. Mungkin nanti suatu saat Google Maps akan mengembangkan, atau mungkin teman-teman di sini akan mengembangkan pemilihan jalur tidak berdasarkan yang paling dekat saja, tetapi berdasarkan jalan yang tidak banyak lubangnya, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu sudah ada di aplikasi Waze sebenarnya. Kalau di Waze itu ada lubang. Nah, tapi kalau untuk menentukan lubang itu tidaknya itu pasti butuh crowdsourcing gitu ya. Crowdsourcing itu adalah yang dilakukan oleh Google Maps gitu ya. Ketika mengetahui informasi di sini padat, macet atau enggak gitu ya. Crowdsourcing, jadi mengambil data yang diinputkan dari semua user yang menggunakan Google Maps. Nah, karena user yang menggunakan Google Maps ini banyak gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh Google Maps untuk crowdsourcing. Jadi mengambil data dari banyak user gitu ya. Tuh. Oke, itu utility based agent. Lalu yang tipe agen yang terakhir itu ada learning agent. Jadi ini adalah agent yang belajar dari pengalamannya dalam meningkatkan kinerjanya. Jadi ada pembelajaran data gitu ya, ada data learning. Contohnya adalah aplikasi prediksi cuaca misalnya. Untuk mengetahui cuaca hari ini, aplikasi itu merangkum dari data-data yang sebelumnya gitu ya. Merangkum dan mempelajari data-data yang ada sebelumnya. Oke. Ini tadi sekilas intelligent agents gitu ya. Nah, semoga nanti ketika saya upload cukup ya. Oke, lanjut ke searching algorithm. Nah, tadi kan materi hari ini kan ada intelligent agents dan ada searching algorithm ya untuk uninformed search. Nah, searching algorithm atau searching problem gitu ya. Itu adalah proses untuk menemukan urutan langkah. Jadi menemukan urutan langkah penyelesaian suatu problem. Jadi kalau ada problem, searching algorithm ini digunakan untuk mencari urutan langkahnya itu untuk menyelesaikan problem tersebut itu bagaimana, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah tahu searching di database, ya. Database kalau kita melakukan searching database itu berbeda dengan ini ya.
Kalau ini searching yang digunakan untuk mencari urutan langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Kalau teman-teman pernah belajar tentang searching di database menggunakan, kalau masih ingat menggunakan like ya, like syntax gitu ya, syntax like LIKE gitu. Itu searching untuk mencari karakter gitu ya. Berbeda dengan searching algoritma yang di sini. Ini adalah searching di mana ada searching di sini proses untuk menemukan urutan langkah penyelesaian untuk suatu problem. Ada 2 jenis searching, yaitu ada uninformed search, ada informed search. Untuk yang sementara kita pelajari ini. Nanti setelah informed search gitu ya, ada searching yang lain gitu ya, masih banyak gitu ya. Nah, untuk awalan kita pelajari dulu informed dan uninformed search. Di sini ada beberapa komparasi, ada beberapa perbandingan antara uninformed dengan informed search. Kalau basis atau parameter perbandingannya itu adalah basic-nya gitu ya. Kalau informed search itu menggunakan knowledge untuk atau menggunakan pengetahuannya untuk menemukan langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan. Kalau uninformed tidak menggunakan pengetahuannya. Nah, nanti akan jadi tidak ada informasi tambahan untuk uninformed search ya. Kalau di informed search ada informasi tertentu yang digunakan sebagai knowledge, sebagai pengetahuan untuk menemukan langkah-langkah dalam pemecahan problem, gitu ya. Kalau dari segi efisiensi, informed search dikatakan di sini highly efficient as consume less time and cost. Jadi lebih efisien dalam waktu dan biaya, gitu ya. Dalam waktu dan biaya. Kalau uninformed search tidak se-efisien informed search, gitu ya. Sebenarnya kalau ini relatif sih, relatif kenapa? Tergantung letak datanya di mana, gitu. Tergantung datanya, saya bilang tergantung datanya. Oke, tapi karena ada informasi tambahan gitu ya, bisa jadi memang lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Cost dari biayanya loh, kalau uninformed search itu lebih tinggi, gitu ya. Nah, lalu untuk dari segi performance-nya lebih cepat menemukan solusi. Kalau untuk uninformed search itu lebih lambat dalam hal kecepatannya daripada informed search. Nah, beberapa contoh algoritma informed search ada heuristic depth search dan A-star search, gitu ya. Kalau uninformed search ada depth first search, ada breadth first search, dan ada lowest cost first search. Sebenarnya ada satu lagi, Dijkstra. Dijkstra itu termasuk uninformed search. Oke. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah uninformed search. Uninformed search-nya dulu. Untuk informed search-nya bisa kita bahas minggu depan. Oke. Di sini ada algoritma uninformed search, di mana ada BFS, breadth first search, ada DFS, depth first search, ada Dijkstra algorithm. Nah, ini mudah sekali kok untuk dipahami gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke breadth first search. Jadi kalau breadth first search atau BFS ya, kita lebih mudah ngomongnya itu kita singkat saja ya. BFS itu di sini kan kalau kita lihat ada bulatan, ada garis gitu ya. Yang bulatan ini kita sebut dengan vertex. Gitu ya. Vertex atau bahasa Indonesianya node. Kalau garis itu kita sebut dengan edge. Gitu ya. Edge atau garis gitu ya. Edge. Jadi ada vertex, bulatannya vertex, garisnya adalah edge. Itu namanya ya. Jadi ini adalah istilah yang akan kita sebut untuk berikutnya gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat. Nah, di sini kalau kita lihat ada tingkatannya gitu ya. Ada yang paling atas, bawahnya, bawahnya lagi, bawahnya gitu ya. Ini kita sebut yang paling atas dengan level 0. Ini level 0, lalu berikutnya
ada vertex berikutnya atau node berikutnya di level 1, lalu berikutnya level 2, level 3, dan level 4. Berarti di sini ada 5 level. Ada 5 level. Nah, BFS itu misalnya dari sini kita ingin mencari Oke, mungkin di sini kita ambil contoh aja ya supaya mudah. Contoh untuk BFS ini BFS dan ke semua algoritma uninformed search kita beri contoh. Misalnya saya mau pergi dari kota untuk mencari shortest path ya, atau untuk mencari jalur tercepat, jalur terpendek, bukan tercepat ya, jalur terpendek gitu ya. Walaupun jalur terpendek itu sebenarnya belum tentu cepat gitu, tergantung kondisi di jalan. Tapi kita di sini tujuannya untuk mencari jalur terpendek dari segi jarak, gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa node 3 di sini adalah kota Surabaya dan tujuan kita ada di node 4, paling bawah tuh tujuannya. Tujuannya yang paling bawah. Nah, yang paling bawah node 4 itu katakanlah misalnya kota Jakarta gitu ya. Nah, lalu kalau kita menggunakan algoritma BFS untuk mencari jalur terpendek, berarti untuk mencari jalur kita kalau menggunakan BFS berarti urutannya adalah seperti ini. Jadi dari node 3, nah dari node 3 kita ke level bawahnya dulu semua kita lewati gitu ya, kita cari, lalu ke node level bawahnya kita cari, lalu ke level bawahnya lagi, dan baru ke level yang paling bawah, baru ketemu gitu ya. Oke. Kalau misalnya tujuannya mau ke node 12 misalnya, sama caranya, dari level 0 dilewati dulu level 0, lalu ke semua node di level 1, lalu ke semua node di level 2, kalau ketemu 12 berarti selesai, berhenti gitu ya. Itu cara algoritma BFS untuk mencari tujuannya. Nah, ini tadi seperti yang ditandai merah ini ya, merah. Jadi node 3 lalu dicari dulu ke semua node di level bawahnya, lalu dicari dulu ke semua node di level bawahnya, dan seterusnya hingga ketemu tujuannya. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya ada DFS, Depth First Search. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan BFS. Kalau BFS tadi dari atas ke bawah, gitu. Di atas ke bawah. Kalau DFS itu dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ada di node 3, lalu dia ke kiri dulu ya, ke bawah, node 5, ke node 1, kalau belum ketemu kembali ke 5, lalu ke kanannya node 2, kalau belum ketemu kembali ke 5, belum ketemu lagi, kan sudah nggak ada cabangnya nih. Nah, node 5 ke node 3, kembali ke node 3, lalu node 3 ke node 8, node 8 sudah nggak ada cabangnya, dari node 8 kembali ke node 3, node 3 ke cabang berikutnya node 25, node 25, 12, ke bawah lagi sampai node yang paling bawah gitu ya. Node 25, 12, 6, 4. Nah, sampai nggak ada cabang lagi. Gitu ya. Berarti kembali ke atas, ke cabang satunya di sebelah kanannya, node 9, kalau bukan juga, naik lagi di node 12, node 12 ternyata nggak ada cabangnya, berarti naik lagi ke node 25. Node 25, oh ternyata ada cabang lagi di sebelah kanan, node 8. Nah, oh ternyata 8 ini ketemu sebagai tujuannya. Nah, itu caranya di FS, gitu ya, seperti itu. Sesuai dengan animasinya di sini ya. Oke. Ini perbedaannya BFS dengan DFS. Kalau DFS dia ke bawah dulu, baru ke kanan. Kalau
BFS itu dari atas ke bawah. Dari atas diselesaikan dulu, ke bawahnya diselesaikan dulu, baru ke bawahnya lagi. Ya, seperti ini. Ini perbedaannya ya antara DFS dengan BFS. Nah, sekarang kita masuk ke Dijkstra algoritma. Algoritma gitu ya. Kalau tadi BFS dan DFS tidak mempertimbangkan biaya perjalanannya gitu ya. Pokoknya dia mencari sesuai arahnya gitu ya. Kalau DFS ke bawah dulu baru ke kanan, kalau BFS yang di atas dulu diselesaikan baru ke bawah gitu. Kalau Dijkstra di sini penentuan jalurnya itu mempertimbangkan cost-nya, mempertimbangkan biayanya. Jadi di setiap jalur itu ada biayanya. Ibaratnya kalau dari kota A ke kota B gitu ya. Misalnya kita mau ke kota A ke kota D melalui kota B dan C gitu ya. Atau bisa juga melalui dari A ke F, E, D gitu ya. Nah, karena ada cost di setiap edge-nya gitu ya, ada biaya gitu ya. Ada apa ya gitu. Ada jarak ya. Kalau di kota itu jaraknya. Oh, ternyata jarak dari A ke B, kalau kita lewat BC gitu ya. Kalau kita lewat BC itu ternyata lebih jauh. Berarti algoritma Dijkstra ini memilih yang E dan F, memilih jalur E dan F, di mana E dan F ini ternyata jaraknya lebih pendek dibandingkan kalau kita lewat BC. Nah, algoritma Dijkstra memilih seperti itu. Kita memilih jalur terpendek gitu ya. Memilih jalur terpendek. Nah, kalau dilihat dari animasinya seperti ini. Misal dari vertex 0 mau ke vertex yang biru ini ya. Pertama, dari vertex 0 ada 5, ada pilihan beberapa jalur 5, 4, ada beberapa pilihan jalur atau pilihan edge yang memiliki cost-nya masing-masing. Ada cost-nya 5, 4, 8. Maka di algoritma Dijkstra dia akan memilih cost yang paling rendah, yang paling kecil. Kalau di sini 5, 4, sama 8, yang paling kecil adalah 4. Berarti dari vertex 0 itu arahnya ke vertex 4. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Kurang lebih animasinya seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya saya jelaskan di sini gitu ya, di gambar setelah ini. Nah, ini berbeda dengan berbeda gambarnya ya maksudnya ya. Jadi ini adalah gambar yang baru untuk contoh algoritma Dijkstra. Di sini contoh kasusnya kita ingin mencari bobot terpendek. Ini bisa kita sebut bobot ya, bobot edge yang paling kecil dari node sumber atau source node 0 ke destination node 6. Gitu ya. Kita misalkan node ini sebenarnya adalah source-nya itu Surabaya gitu ya. Source-nya Surabaya atau sumber apa ya? Dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Surabaya itu 0, Jakarta 6 gitu misalnya gitu. Nah, oke, kita buat tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah nomor edge-nya. Ini nomor edge-nya. Karena source-nya itu 0, maka yang di atas adalah tujuannya saja gitu ya. Dari 0 kan bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 gitu ya. Oke, walaupun ke 6 itu kan memang melalui beberapa node gitu ya. Kita tulis tujuannya di sini, ini 0. Nah, di sini node awalnya 0 gitu ya. Lalu node awal ini, node 0 itu memiliki 2 tetangga, node tetangga yang berhubungan langsung dengan node 0. Ya, node tetangga itu pengertiannya atau neighbor node itu pengertiannya adalah node yang berhubungan langsung dengan node tersebut. Jadi kalau tetangga dari node 0 itu berarti yang berhubungan langsung yang mana? Node 2 dengan node 1. Itu namanya neighbor node atau node tetangga gitu ya. Nah,
Kalau dari 0 kita ke 1. Ke 1 memakan kos atau biaya berapa. Ini kalau kurang besar nanti dibesarin sendiri ya. Jadi kalau di sini ini saya zoom dikit. Nah, kalau di oke. Nah, ini. Nah, kalau di 0 ke 1 memakan biaya atau kos 8 km misalnya seperti itu. 8 km. 8. Lalu dari node 0 ke node tetangganya node 2 itu 11. Kita catat aja dulu di sini. 0 ke 1 itu 8. 0 ke 2 11 gitu ya. Berarti yang dipilih adalah edge dengan kos yang paling rendah di antara keduanya. Gitu kan. Di antara keduanya itu adalah berarti kita memilih node 1. Ya, node 1 dipilih karena kos 0 ke 1 itu lebih kecil dibandingkan kos antara 0 ke 2. 8 kan lebih kecil dari 11. Nah, berarti yang dipilih adalah node 1. Oke. Lalu, nah, ini tadi dari, oke, kecil dikit. Nah, ini tadi dari 1 sekarang. Dari 1, di sini 1 ke 1 kok 8, Bu? Nah, sebenarnya ini bukan berarti menggambarkan 1 ke 1 berarti berapa gitu ya. Ini yang sudah dijalani gitu ya. 8 ini adalah kos yang sudah dijalani. Lalu diberi tanda kan di sini ya, diberi tanda orange gelap gitu ya. Bahwa ini sudah dilalui. Gitu. Nah, lalu dari node 1 ini bisa melanjutkan perjalanan kemana? Oh, node tetangganya ada 2, ada 3, ada 4. Gitu ya. 2, 3, 4. Oke, tadi kan dari karena kita sudah melakukan perjalanan ke node 1, berarti node 1 ini, karena dari 0 ke 1 sudah ada perjalanannya gitu ya. Sudah jalan dengan kos 8, maka kita tulis saja 8, lalu kosnya dari 0 ke 2, 11, kita tulis ulang saja. Lalu nah ini kan node tadi kan node tetangganya node 2 ya. Node 2 kalau misalnya kita lihat 0 ke 1, 8. 0 ke 1, 8. Lalu 1 ke 2, 7. Kalau dijumlahkan 0 melalui 1 ke 2 berarti 15. Nah, padahal sebelumnya kita menemukan bahwa 0 ke 2 itu kosnya 11 gitu ya. Berarti yang kita temukan, cara lain yang kita temukan dengan dari node 0 ke 1, 1 ke 2, 15 itu masih lebih besar dari cara sebelumnya yang kita temukan, yaitu dari 0 langsung ke 2, 11 gitu ya. Sehingga di sini tidak perlu kita update. Tidak perlu kita update di 1 ke 2 itu tidak perlu kita update menjadi 15 karena kosnya 15 itu masih lebih besar dari 11 gitu ya. Jadi tetap 11 aja gitu. Tetap 11 saja. Lalu untuk yang node ketiga ada 0 ke 1 memakan kos 8 gitu ya. 0 ke 1 kan sudah 8 gitu ya. 8 ditambah 1 ke 3. 1 ke 3 ini 3. Berarti 8 ditambah 3 itu adalah 11. 11 merupakan kos dari 0 ke 3 gitu ya. Berarti kita tulis di sini 11. Awalnya kan nggak ada ya. Kita update di sini 11 menjadi 11. Nah, lalu sekarang kita lihat tetangganya yang node keempat. Node keempat tadi sudah jalan kan 0, 1, 8. Lalu 1 ke 4, 8. Gitu kan. Di sini 1 ke 4, 8. Berarti kita jumlahkan 0 ke 1, 8 ditambah 1 ke 4, 8. Berarti jadinya 16. Nah, karena yang sebelumnya belum ada, ya sebelumnya kan belum ada ini. Kita update di tabelnya menjadi 16. Nah, ini adalah
total ya. Jadi di sini tuh sebenarnya adalah total cost. Yang ditulis di sini adalah total cost dari semua note yang dilalui. Total cost-nya. Jadi bukan hanya kalau misalnya 1 ke 4 berarti 8 aja Bu yang ditulis. Enggak gitu. Jadi total cost-nya. Gitu. Sehingga kita tidak hanya tahu tetangganya saja, tapi kita tahu total cost perjalanan di situ melalui note tersebut itu berapa. Sehingga nanti di tengah jalan ketika ternyata total cost melalui note ini tuh lebih baik dari yang sudah kita cari di note tetangganya. Nah, jadi kita tahu total cost-nya, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat yang paling kecil, gitu ya. Yang paling kecil kita harus kemana, gitu. Ternyata kita harus ke note 3 dengan cost yang paling kecil. Tadi kan ada 7, 3, 8 gitu ya. Berarti yang paling kecil di sini adalah kita harus ke note 3. Akhirnya note 3 terpilih menjadi note yang selanjutnya dilalui karena cost-nya paling rendah. Nah, setelah itu kita tandai bahwa note 1 itu adalah visited atau telah dilalui gitu ya. Telah dilalui. Nah, Bu, lalu bagaimana dengan note 2? Note 2 itu nggak dilalui tapi dia nggak dipakai. Gitu. Nah, itu nanti ada penjelasannya di belakang gitu ya. Nah, ini note 1 karena sudah digunakan dan sudah dilalui, maka kita tandai. Kalau di sini supaya memudahkan aja, kita beri warna dark orange ya, atau orange gelap gitu ya. Oke, tabelnya sudah kita update. Berikutnya, nah, note 3, sekarang ada di note 3 ya. Note 3 melanjutkan perjalanan bisa kemana? Bisa ke note 4 dan bisa ke note 5. Gitu ya, yang berhubungan dengannya. Kenapa nggak ke note 1, Bu? Tadi kan note 1 sudah ditandai, gitu ya. Kalau sudah ditandai, maka dia tidak bisa kembali ke note itu. Gitu. Nah, itu kelebihannya. Jadi, kalau tadi di DFS perjalanan note-nya itu masih bisa kembali gitu ya. Jadi masih muter lagi ke situ gitu ya. Itu akan memakan biaya lebih sebenarnya. Dengan perjalanan kembali tadi akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Nah, di Dijkstra ini ada penandaan bahwa note itu pernah dilalui sehingga ketika nanti membaca note tetangga, misalnya contohnya seperti ini ya, note 3 punya note tetangga 1, 4, 5. Sehingga ketika satu sudah ditandai sebagai visited atau sudah pernah dilalui gitu, maka dari note 3 tidak boleh kembali ke note 1. Dari note 3 hanya boleh ke note-note yang belum pernah dilalui. Berarti yang belum ditandai gitu ya. Nah, gimana cara menandai dalam program ya? Bisa kita gunakan boolean ya, boolean true false itu bisa. Oke. Berarti dari note 3 bisa melanjutkan perjalanan ke note 4 dan 5 sebagai note tetangga yang belum pernah dilalui. Lalu kita sekarang bandingkan. Kalau ke note 4 misalnya. Tadi kan jumlah dari note 0 ke note 3 itu adalah 11, ya kan? 11 ya. 11. Lalu note 3 ke note 4 itu memakan biaya 5. Gitu ya. Berarti kalau dijumlah dari 0 ke 4 itu ada 16. Gitu ya. Di mana 0 kalau di sini kita bandingkan 0 ke 4 itu ada 2 cara ya di sini ya. Ada yang 0, 1, 4. Gitu ya. 0, 1, 4 tadi sudah ditemukan 16. Gitu kan. Oh, ternyata 16. Lalu yang baru ini melalui 0, 1, 3, 4. Gitu ya. 0, 1, 3, 4. Kalau dijumlahkan itu 8 ditambah 3 tambah 5. Oh, ya benar ya. 8 tambah 3 tambah 5. Oh, ternyata sama-sama 16 gitu ya. Sehingga tidak perlu diupdate. Oh, ternyata kalau dibandingkan sama-sama 16, berarti tidak perlu diupdate dari tabelnya. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat yang arah ke note tetangga note 5 gitu ya. Note 5 di sini tadi untuk ke note 5
dari 0 ke 3 gitu ya. 0 ke 3, dari 0 ke 3 kan 11 tadi ya. 11, lalu ditambahkan dari 3 ke 5, 2. Berarti 11 ditambah 2, itu sama dengan 13. Nah, karena sebelumnya belum ada data apapun mengenai jalur ke node 5, berarti di tabel ini kita update untuk data itu. Gitu. Jadi node dari 0 ke 3 dan ke 5 itu adalah 13 gitu ya. 13. Nah, kita update di sini 13. Oke. Sehingga mana yang kita pilih itu adalah, kan tadi 0 ke 3-nya sama-sama 11. Tinggal yang keempat apa kelima. Kalau kita pilih keempat 5, kalau kita pilih ke node 5 berarti 2. Berarti yang paling rendah cost-nya itu adalah node kelima. Ya kan? Berarti kita pilih yang node kelima. Oke. Setelah ini kita pilih node kelima, maka node 3 yang sudah dilalui itu kita beri tanda. Tandai node 3 sebagai visited, gitu ya. Visited. Nah, oke. Next. Nah, sebenarnya dari sini node ke-5 bisa melanjutkan perjalanan ke node 4 atau ke-6, gitu ya. Tetapi sebelum itu kita lihat ke node 2, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat gambarnya di sini kecenderungannya pasti dia akan memilih ke node 4 ya, ke node 4. Karena cost-nya lebih rendah. Oke. Nah, kalau karena bisa ke node 4 atau ke 6, gitu ya. Kita coba membandingkan gitu ya. Membandingkan, loh kok kembali ke 4? Berarti tadi kan sudah pernah kita ke node 4 gitu ya. Berarti ini bisa kita bandingkan ke total cost cara lain ya, total cost dari jalur lainnya yang sama-sama ke node 4. Gitu. Apakah path yang lainnya tadi cost-nya lebih rendah dibandingkan lewat yang node 5 ini gitu ya. Nah, sehingga untuk mencapai keempat itu ada dua cara yang lainnya ya kan. Ada path 024 gitu ya. Ada path 024. Lalu ada path 0134. Gitu kan. 0134. Kan dua cara itu ya, dua cara lainnya ya untuk mencapai ke node 4. Sebelum kita memilih node 4 sebagai path berikutnya gitu ya. Nah, karena node 2 tadi belum ditandai sebagai visited karena memang belum dipakai untuk node tujuan node apa ya? Karena memang belum dipakai untuk node yang dilalui gitu ya. Sehingga kita melihat node 2 itu di sini. Oh, ternyata cost path dari 0, 2, 02 ke 4 itu besarannya 20. Lalu cost path dari 0, 1, 3, 4 itu adalah 16. Gitu ya. Ini kalau kalian jumlahkan kan 16. 20 dari mana, Bu? 0 ke 2 11 ya kan. 2 ke 4 9, 20 ya kan. Itu 11 tambah 9 20. Nah, sekarang kita lihat cost path-nya 0 1 3 4. 0 ke 1 8. 8 tambah 1 ke 3 itu 3, 11. 11 tambah 3 ke 4, 5, 16. Ya kan? 16. Oke. Sehingga cost path yang melewati node 2, yaitu cost path 024, itu sebenarnya tidak lebih baik dari 0134. Gitu kan? 20 lebih besar daripada 16. Nah, berarti tidak ada update di tabel, hanya yang di node 2 ini kita tandai sebagai visited. Karena sudah tidak mungkin lagi kita gunakan gitu kan ya. Udah nggak mungkin kita gunakan. Kalau tidak kita tandai, nanti ketika kita ingin ke node 4, node 4 ini nanti pasti akan melihat tetangganya kan. Tetangganya ada 2, 3, 1, 6 gitu ya. Kalau tidak kita tandai 2 ini, maka bisa jadi nanti 4 itu akan kembali lagi ke 2. Gitu. Memang untuk node-node yang akan dilewati seperti ini perlu kita cek dengan, atau yang memang kayaknya pernah ini ke node 4 gitu ya, perlu kita cek
total cost-nya. Kalau ternyata total cost-nya tidak lebih baik ya, dan tidak mungkin kita gunakan, ya kita tandai sebagai visited. Seperti itu. Oke, berarti tidak perlu kita update, hanya perlu kita tandai sebagai visited agar ketika nanti kita memilih Note 4 itu tidak kembali lagi ke 2, gitu. Karena total cost-nya sudah lebih besar gitu kan ya. Sudah tidak mungkin digunakan lagi gitu. Sehingga ini kita tandai sebagai visited. Ini berhubungan dengan program juga ya nanti ya. Oke, di sini tidak kita ubah, tapi hanya kita tandai saja sebagai visited gitu ya. Oke, next. Tadi dari Note 5 itu bisa melanjutkan perjalanan ke Note 4 dan 6. Karena yang 2 tadi kan sudah visited ya. Sudah 5 bisa ke 4 bisa ke 6. Gitu. Note 4 tadi dari ya. Note 4 tadi dari 0 ke 5 itu memakan biaya atau total cost-nya itu adalah 13 gitu ya. 0 ke 5 tadi kan 13, berarti kita tulis ulang di sini 13. Gitu. Ini semuanya sebenarnya ditulis ulang aja ya. Yang kembar-kembaran ditulis ulang saja. Lalu ketika perlu ada yang diupdate dengan melihat apakah lebih kecil atau tidak total cost yang ditemukan barusan gitu ya. Kalau lebih kecil diupdate, kalau enggak usah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 5 ke 4. Ya, 5 ke 4. 0 ke 5 tadi 13 ya. 0 ke 5 13, lalu 5 ke 4 memakan kos 1. Berarti 13 tambah 1 sama dengan 14. Nah, 14 di sini sebenarnya ini kan sama-sama note dari 0 ke 4 gitu ya. 0 ke 4 yang sekarang kita temukan itu adalah 14, itu lebih kecil daripada 0 ke 4 yang melalui jalur 0134. Di mana total cost-nya tadi adalah 16. Sehingga ketika kita menemukan yang lebih kecil, total cost yang lebih kecil, ini perlu kita update pada tabelnya. Nah, jadi total cost 0 ke 4 sekarang ada yang baru, yaitu 14. Gitu. Lalu ada note 6. Kalau misalnya dari note 5 ke note 6. 0 ke 5 total cost-nya adalah 13. 5 ke 6 di sini ada 8. Berarti 13 tambah 8 sama dengan 21. Ini perlu kita update karena sebelumnya memang tidak ada informasi ke note 6 gitu ya. Oh, ini berarti sudah selesai nih, sudah sampai note 6 gitu ya. Sebenarnya belum selesai gitu ya. Belum selesai karena kita belum mengecek ke note 6 dengan jalur yang lain gitu. Kan ada jalur yang lain kan di sini. Selain melewati note 5 bisa melewati note 4 gitu ya. Nah, oke. Note 5 yang kita gunakan tadi kita tandai dulu sebagai visited. Sudah pernah dikunjungi gitu ya, visited. Nah, walaupun sudah sampai di note 6 sebagai end note atau note tujuan gitu ya. Kita perlu mengecek ke note 4. Apalagi karena ke note 4 ini tadi sebenarnya cost-nya lebih rendah gitu ya. Sehingga dari kedua cost tadi kan kita bandingkan yang lebih rendah itu adalah ke note 4 gitu ya. Kalau misalnya ternyata ke note 6 ini lebih rendah cost-nya dan ini juga sudah menjadi end note gitu ya, atau note terakhir. Berarti ya cukup kita pilih ini saja gitu ya. Sebenarnya ya cukup kita pilih ini saja karena ketika kita memilih pet yang lain masih ke note 4 dulu lalu ke enggak juga ya. Iya ya. Tetap kita harus melihat pet yang lain yang menuju ke note 6 gitu ya. Siapa tahu lebih rendah cost-nya gitu ya. Oke. Note 4 dari note 4 kita pilih karena cost-nya yang lebih rendah. Kita bisa dari note 4 bisa melanjutkan perjalanan ke note 6. Karena kan nggak ada lagi ya. Kalau ke note 1 sudah ditandai sebagai visited. Note 5 juga sudah ditandai sebagai visited. Berarti satu-satunya cara note 2 dan 3 juga sudah kita tandai sebagai visited. Berarti satu-satunya cara dari note 4 itu hanya ke note 6. Gitu ya. Note 6, kalau dari note 4 ke note 6, tadi kan 0 ke 4 terakhir cost-nya adalah 14 gitu ya. 14 ditambah 4 ke 6. 4 ke 6 adalah 6. Gitu ya. Oh, ternyata cost-nya lebih rendah dari yang sudah kita temukan sebelumnya. Di sini ada 04
0 ke 4, 14, 4 ke 6, 20. Di mana kos yang melalui jalur 046 ini itu lebih kecil dari kos yang kita temukan sebelumnya 0546 ya. 0546. Sorry. Oh, 056. Maaf, ini salah ketik. 056. Lebih rendah, berarti kos yang lebih rendah ini yang kita gunakan. Jadi kita harus mengupdate di sini. Kita update di sini, di tabelnya. Dari 21 kita ubah menjadi 20. Nah, sehingga kos total yang terpilih itu adalah 20. Kos total keseluruhan perjalanan dari node 0 ke node 6 itu adalah 20. Gitu ya, dengan kos pad atau jalur yang kita pilih itu adalah 0, 1, 3, 5, 4, 6. Oke, selesai sampai di sini. Jadi ini Dijkstra ya, ada kosnya. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari jalur terpendek. Kalau untuk ini sebenarnya algoritma dasar dari Dijkstra. Sampai saat ini sudah banyak sekali pengembangan dari Dijkstra. Kalau teman-teman nanti mau tambahan pengetahuan mengenai Dijkstra itu bisa teman-teman cari di papernya ya. Paper-paper yang mengenai pengembangan Dijkstra gitu. Banyak sekali jurnal pengembangannya. Oke. Kuliah pertemuan 2 sampai sini dulu. Gitu ya. Belum ada tugas. Nanti mungkin ya di pertemuan keberapa gitu ada mini project ya. Ada mini projectnya gitu. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Ya, memang saya menggunakan slide perkuliahan yang lain. Saya juga mengakses beberapa web yang kiranya kredibel untuk bisa saya jadikan sebagai referensi. Oke, pertemuan kedua cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.